Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Susilowati. Saya mahasiswa PPG Dalejab Angkatan 3 Universitas Negeri Malang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, doa yang akan dipimpin oleh Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sehat semua hari ini? Kalau belum sudah masuk, tasnya ditaruh biar ada beban yang kamu bawa sampai sekolah jadi biar enteng enak ya. Ada yang tidak masuk? Sudah tidak masuk. Kenapa? Alasannya? Ada keterangan alasannya. Sudah, mudah-mudahan besok sidang kita beritahu ya, kalau tidak masuk harus menyampaikan ada izinnya. Alhamdulillah sudah fresh, sudah segar. Masih ingat nggak minggu kemarin Bu ini ngasih materi apa? Tentang klasifikasi ya? Misalnya. Nah, terus hari ini Bu ini mau ngasih materi apa? Nah, tentang makhluk hidup dan benda mati. Sudah dibaca dari rumah? Nih, Bu ini mau tanya, kalian pernah nggak datang ke kebun binatang? Pernah. Kalau kalian datang ke kebun binatang, kalian melihat apa saja di sana? Gajah. Sayur pohon. Ada buaya. Harimau. Berarti yang kalian lihat semuanya adalah makhluk hidup. Apakah di sana nggak ada benda matinya? Lihat apa di kebun raya kamu kalau benda matinya? Tempat duduk. Pagar, tembok, tanah, batu. Nah, dari yang sudah anak-anak sampaikan tadi, apa sih tujuannya hari ini kita belajar itu? Tujuannya mau ngapain sih? Nah, di sini tujuannya ini bersama anak-anak nanti akan satu, peserta didik itu dapat mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nanti anak-anak mengidentifikasi ada apa saja di sekitar sini, di sekitar di halaman kita ini. Terus yang kedua, nanti anak-anak dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Kira-kira bisa? Bisa. Sekarang lihat tayangan ini dulu ya, biar anak-anak paham apa sih yang akan dilakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya akan menemani kalian belajar IPA. Perhatikan ya videonya ya. Adalah untuk kelas 7 dari kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak dan gaya. Link videonya bisa kalian lihat di pojok kanan atas atau di akhir video atau di kolom deskripsi. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 sumber yang akan kita pelajari. Yang pertama ada makhluk hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua ada klasifikasi dan kunci determinasi. Dan yang ketiga tentang klasifikasi 5 kingdom. Di video ini hanya akan membahas sumber yang pertama yaitu tentang makhluk hidup dan benda mati. Baiklah, langsung saja kita mulai, simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan dalam video ini. Ya, tadi kalau ini kan tanya, kalian pernah ke taman safari? Pernah ke kebun binatang? Pernah.
Itu secara langsung ya. Sekarang lewat video. Apa yang kalian lihat dalam video ini? Ada ular, ada batu, ada bunga, ada rumput, ada batu, ada tanah. Terus yang termasuk makhluk hidup yang mana? Coba tolong siapa yang bisa tunjuk jari? Ya Mbak Elsa, yang makhluk hidup yang mana aja Mbak Elsa? Bunga. Siapa dia Mbak Fitri? Tanah sama batu, Bu. Tanah sama batu. Apakah hanya ada tanah sama batu saja yang termasuk benda mati? Tidak. Ada apa lagi? Nih, Bu ini tanya. Udara termasuk makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Itu kondisinya terang apa gelap? Terang. Kalau terang berarti ada cahaya. Berarti cahaya, udara itu termasuk benda mati. Di sini CO2 kemudian akan digunakan tumbuhan. Tumbuhan untuk proses fotosintesis, hasilnya ini begitu terus siklusnya. Jadi kalau di dunia ini sudah tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Mati kabeh katanya. Jelas di sini ya? Jelas. Ini adalah proses bernafas. 1 sampai 8 sudah Bu ini tampilkan semuanya. Kira-kira ada pertanyaan tidak sebelum anak-anak akan Bu ini bawa ke luar, ke taman? Ada yang ditanyakan tidak? Nah, di taman nanti bekerjanya sesuai dengan kelompok yang sudah Bu ini kirim lewat WA kemarin ya. Jadi nanti kalian mengamati ada apa saja di taman depan kelas kita ini. Waktu pengamatannya hanya 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan kamu tulis cepat-cepat di kertasmu. Setelah 10 menit nanti masuk ke dalam kelas ini lagi baru didiskusikan bersama. Nanti akan Bu ini berikan LKPD-nya. Tapi sementara pengamatan berarti anak-anak menggunakan lembaran kertas anak-anak sendiri. Langsung diamati, diidentifikasi apa saja makhluk hidup dan benda mati yang ada di taman depan kelas kita. Yuk kita berangkat bersama-sama. Sudah anak-anak? Sudah pengamatannya sudah? Ini makhluk hidup dan benda matinya? Itu bisa kita langsung diskusi di dalam ruangan saja. Sudah? Sudah. Kelompok ini sudah? Oh sudah ya. Ya, nanti berarti ini masuk langsung sesuai dengan kelompoknya sendiri, oke? Ya, yuk bisa kita langsung masuk ke dalam. Sesuai dengan kelompoknya, oke? Sudah semuanya? Nih, dari pengamatan observasi di lapangan, anak-anak dapat apa saja? Ayo dari kelompoknya siapa? Dibiasakan. Ikan, kursi, semut, kutu, Sudah kelompoknya Mbak Fitri dulu ya. genting, burung, capung, lalat, daun. Sudah semua makhluk hidup ya. Tidak menemukan benda matinya. Batu, batang, tanah, pintu, jendela, tembok, Ya. terus pagar. Nah itu adalah observasi dari kelompok 1 ya, Mbak Fitri ya. Terus dari kelompok
kelompoknya Mbak Vanessa dapat apa saja tadi di taman sekolah? Tembok, kayu, tanah, Nah, sekarang kelompoknya Mbak Keisa apa aja? tembok, pintu, pot, sepatu, kertas, plastik, air, benda makhluk hidup, tanaman, manusia, cacing, nyamuk, kucing, lalat, rumput, pohon, semut. Nah, itu adalah ada di lingkungan depan kelas kita. Ternyata banyak sekali ditemukan makhluk hidup dan benda matinya. Nah, sekarang karena anak sudah menyampaikan apa yang anak dapatkan, sekarang Bu ini bagi LKPD-nya. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini, cukup satu kelompok satu. Untuk nomor 3 jangan dikerjakan dulu. Nomor 3 nanti ya. Nah, sekarang pukul 1.40 menit ya. Jam 1.40 menit, diskusinya kira-kira butuh waktu berapa menit? 15 menit cukup? Cukup ya. Silakan dikerjakan. Setelah itu nanti kita akan presentasi memaparkan hasil anak-anak. Kira-kira kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya pertama kali? Ayo mulai, dengarkan presentasi temannya. Nanti silakan kalau misalnya ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Keisa Eliora Maulidia dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Siti Lydia Eka Putri dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Lydia Fira dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Kedio Alfa Budikri dari kelas 7C. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Lydia. Hidup 1. Capung, kucing, cacing, nyamuk, ikan, manusia, tumbuhan, dan akar. Contoh dari benda tidak hidup: batu, kayu, tanah, pasir, udara, cahaya, kelembapan, kaca, pintu, air, dan sumber bunga. 2. Contoh perbedaan antara makhluk hidup dan tak hidup. 1. Bernapas. 1. Makhluk hidup bernapas. Suaranya yang keras Mbak, biar didengar ya. Ini tidak didengar sendiri ya. Perbedaan antara makhluk hidup dan tak hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bernapas, bergerak, dapat bereproduksi, peka terhadap rangsang, tersusun dari sel,
butuh energi, tumbuh dan berkembang. Benda tak hidup, tidak dapat bernafas, tidak bisa bergerak, tidak berkembang biak, tidak bisa bereproduksi, tidak membutuhkan energi dan tidak tersusun dari sel-sel. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi presentasinya kelompok 3. Kelompok 3. Adakah kelompok 1, 2, dan 4 yang bertanya? Apakah bego termasuk bejo? Nah, bego, mobil, truk, sepeda motor itu dapat bergerak digerakkan sama bensin. Apakah mereka itu termasuk makhluk hidup? Silakan dijawab kelompok 3. Tidak. Mengapa? Kok tidak dikatakan makhluk hidup? Kan bisa bergerak. Karena mobil digerakkan dengan mesin. Gimana? Ya. Betul sekali, karena mobil digerakkan oleh mesin. Nek mesinnya gak dipanasi, gak dikei bensin juga tidak bisa bergerak. Terus mobil juga tidak bernafas. Karena kalau dikatakan makhluk hidup itu harus memiliki 8 ciri yang sudah ditonton dari video tadi. Kalau tidak ada 8 ciri tadi, berarti bukan makhluk hidup. Jelas? Ada yang tanya lagi? Cukup pertanyaannya? Cukup. Demikian presentasi dari Satya kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai presentasi semuanya, dan alhamdulillah anak-anak sudah mengerti tentang materi hari ini. Supaya anak tambah pinter lagi, silakan disiapkan buku tulisnya. Nanti yang bisa mengerjakan dapat nilai 100, Bu ini kasih hadiah. Nah, silakan dilihat di layar. Ada 4 pertanyaan. Silakan dijawab dengan cepat. Waktunya hanya 5 menit. Ya, langsung jawaban. Waktunya hanya 5 menit. Ya. Terus nomor 2, apakah terus masuk makhluk hidup, Mas Firman? Bukan, karena tidak memiliki sel. Ya. Nomor 3, sebutkan 5 contoh makhluk hidup yang di sekitarmu yang kamu tulis tadi. Mas Aldi. Lalat, lebah, anjing, kudu-kudu, semut. Nah, nomor 4, sebutkan 5 contoh benda mati yang di sekitarmu. Mas Pesio. Pasir, kaca, pintu, batu. Nah, betul semua? Ada yang dapat nilai 100? Ada. Semua yang dapat nilai 100. Tadi beri janji akan dapat hadiah. Beri hadiah apa? Senyuman. Beri senyuman ya. Dan tadi yang sudah disampaikan tadi dari materi yang sudah anak-anak dapatkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Materi yang anak-anak dapatkan pada hari ini. Ya? Kesimpulannya adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, bereproduksi, tersusun dari sel, tumbuh dan berkembang, membutuhkan energi dan peka terhadap cuaca. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk adalah kesimpulan yang bisa didapatkan pada hari ini. Nah, kira-kira untuk pelajaran hari ini, anak-anak senang apa enggak? Senang. Kalau senang silakan anak-anak tuliskan perasaanmu pada lembaran yang akan diberikan ini. Terus selain perasaan juga apa saja yang kamu dapatkan pada hari ini. Ditulis dalam waktu 3 menit.
Bu ini minta izin, Bu ini baca satu saja. Ini kan tidak ada namanya ya. Ini perasaanku hari ini aku sangat bahagia sekali. Emotikonnya ya. Terus yang kedua bisa membedakan ciri-ciri maghrib dan benda mati. Nah, ini adalah refleksi yang sudah kalian lakukan untuk pelajaran hari ini. Untuk anak-anak, apa yang sudah didapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat mulai dari ini sampai nanti seterusnya. Terus yang kedua ada tugas untuk anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya. Buku paketnya silakan dibuka halaman 156. 156 digunakan untuk PR ya. Dan untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan klasifikasi makhluk hidup yang part 2. Tadi tentang apa? Tentang kunci dikotomi. Jadi nanti tolong dipelajari untuk materi selanjutnya. Oke? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Silakan diringkas bukunya, dikemas yang rapi. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Sudah? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa supaya dalam perjalanan pulang kita diberi keselamatan dan kita ketemu lagi besok pada suasana yang lebih menyenangkan lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.